Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu yang hadir di forum Zoom ini, kita bersyukur pada kesempatan hari ini kita bisa berkumpul bersama ya untuk hadir dan diskusi bareng terkait dengan tema yang cukup-cukup menarik, proyek strategis nasional. Dan pada kesempatan hari ini narasumber kita telah hadir di forum ini, dan untuk mengefisienkan waktu di kesempatan diskusi kita kepada Ketum Pak Ismail Ramdan untuk kemudian memberikan sambutan sekaligus beberapa poin terkait dengan diskusi kita, sambil kemudian sebentar kita akan terus progres dengan beberapa masukan-masukan dari narasumber kita. Bung Ketum, silakan. Baik, terima kasih moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, pertama abang kita, Abang Da Saud Situmorang. Terima kasih Bang berkenaan untuk memenuhi undangan dari pemuda ini untuk diskusi akhir tahun ini Bang. Terima kasih banyak atas kesibukannya. Selamat berlibur juga Bang. Mohon maaf kami mengganggu waktu liburnya. Kemudian yang saya hormati dan saya banggakan juga ada Abang MSD Muhammad Said Didu. Beliau ini nggak boleh dipanggil Said Didu aja, katanya beliau harus namanya lengkap. Jadi harus penyebutannya lengkap. Beliau lebih dikenal dengan sapaan manusia merdeka, manusia yang memang berkomitmen untuk tidak bisa diintervensi oleh kepentingan apapun. Tentu kita sangat mengapresiasi dan salut kepada beliau. Kemudian yang saya hormati dan saya banggakan ada Abang Dah, kita juga hadir di sini. Beliau adalah Direktur Sides IJMI, Abang Dah Profesor Dr. Adi Faisal, yang berkenaan untuk gabung sama-sama dengan pemuda IJMI untuk diskusi akhir tahun ini. Kemudian ada Bung Dr. Teguh Satya Bakti. Nah, Bung Dokter ini adalah terakhir beliau posisinya Ketua Bidang Hukum Pemuda IJMI. Beliau ini dikenal sebagai pakar hukum tata negara. Insyaallah harapan konkret dari diskusi ini tentu pemuda IJMI menghendaki tidak hanya diskusi terkait dengan PSN ini tidak hanya sebatas di media Zoom ini, tapi ada langkah-langkah konkret, langkah-langkah yang tentu kita bisa pastikan sesuai dengan alur. Kalau memang ini adalah proyek yang quote-unquote tipu-tipu, maka sebagai kelompok intelektual, kelompok kawan cendekiawan, tentu harus mengambil sikap yang tegas. Kemudian ada Bang Ansar Manula, beliau dari PP Pemuda ISMI juga yang hadir memimpin diskusi ini. Kemudian yang saya hormati dan saya banggakan teman-teman pengurus MPP Pemuda ini baik di pusat maupun di wilayah serta teman-teman mahasiswa yang tergabung dalam sesi diskusi sore ini dengan tema mengangkat kebijakan tipu-tipu PSN. Yang saya hormati karena dan saya mohon maaf karena sudah sedikit mengganggu waktu liburnya gitu. Dan ini bertepatan dengan malam tahun baru gitu. Namun saya hadir di Zoom ini kurang lebih sudah mencapai 100 peserta. Ini Bang Saud menunjukkan komitmen teman-teman karena yang hadir di sini adalah para cendekiawan muda gitu, pemuda IJMI dan teman-teman dari kampus, menunjukkan bahwa teman-teman punya perhatian serius terhadap
setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah terkait dengan kepentingan bangsa. Gitu. Tentu kita memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala karena atas rahmat hidayahnya sehingga menggerakkan kita untuk hadir dalam forum Zoom ini. Seyogianya Zoom ini kami laksanakan secara offline, tapi kemudian dengan pertimbangan hari libur dan segala macam, tentu itu secara teknis bisa terhambat sehingga pelaksanaan diskusi ini kami laksanakan secara online, tapi dengan harapan tidak mengurangi substansi tujuan dari pelaksanaan diskusi ini. Gitu. Langsung ke poin diskusi yang sengaja kami angkat untuk diskusi akhir tahun ini. Tentu banyak sekali persoalan di 2024. Bahkan terakhir kita dengar ada diskon akhir tahun, Bang Saud. Diskon akhir tahun katanya 300T bisa dapat 6, semua orang bisa bersedia dihukum 6 tahun penjara asalkan diberikan jangan 100T. 100M aja bersedia ini Bang. Ini gimana? Jadi ini beberapa hal yang kemudian di akhir tahun ini juga kita dihentakkan dengan beberapa kebijakan yang menurut saya ini mengulangi kebijakan-kebijakan 10 tahun sebelumnya ini. Semestinya kita berharap hadirnya presiden baru ini tidak lagi mengulangi kebijakan-kebijakan yang sebelumnya itu. Ternyata ilmunya masih turun juga gitu. Bicara awal-awal pidato tentang kesejahteraan rakyat, tapi rakyat dihentakkan dengan PPN 12%. Ini kan sesuatu yang sangat kontradiktif. Kemudian bicara proses penegakan hukum korupsi, tapi ujung-ujungnya korupsi mau dibebaskan. Para koruptor yang sungguh sangat tragis meruntuhkan kesejahteraan rakyat ini justru mau dibebaskan hanya karena dia mau memulangkan uang dan belum tentu semua mau dipulangin kan gitu. Enak saja nanti berarti orang tidak usah pinjam-pinjam lagi, korupsi aja nanti kalau ketahuan bisa dikembalikan kan gitu, hukuman tidak ada. Ini kan sebuah kondisi yang tentu menjadi evaluasi kita juga. Nah, poin yang diangkat kali ini adalah soal kebijakan tipu-tipu PSN. Kita menyebutkan kebijakan tipu-tipu dalam konteks ini karena saya teringat ada sebuah pernyataan dari salah seorang sastrawan Amerika dari Florida. Namanya itu Mark Twain. Menyebutkan bahwa lebih mudah membodohi orang daripada meyakinkan mereka bahwa mereka telah dibodohi. Jadi ini pernyataan yang sungguh sangat relate dengan kondisi hari ini gitu. Kita mau meyakinkan kepada publik bahwa posisinya kita sedang ditipu-tipu ini gitu. Tapi bagaimana caranya kita harus meyakinkan itu? Nah, ini persoalan besar gitu. Karena faktanya gitu, kebijakan yang dibungkus dengan proyek strategis nasional semestinya orientasinya harus pada bagaimana penguatan kebijakan nasional itu berefek kepada kesejahteraan masyarakat. Karena kita tahu bahwa konstitusi kita secara jelas menyebutkan bahwa tujuan bernegara ini adalah endingnya adalah kesejahteraan rakyat. Tapi ketika bicara proyek strategis, di mana letak strategisnya kalau strategis itu dinikmati oleh oligarki atau orang-orang tertentu? Ini kan mendompleng kebijakan nasional, menguntungkan pribadi. Ini kan sebuah kejahatan besar sesungguhnya ini. Sehingga jangan sampai kita tertipu dengan kebijakan ini. Nah, tentu secara faktual kita ingin nanti mendengar cerita dari Bang MSD yang beliau secara empiris kalau dalam konteks ini turun langsung ke lapangan itu. Apakah memang salah satu wilayah yang menjadi polemik hari ini misalnya sebut saja PIK 2 itu memang untuk kalau bicara dalam konteks strategis, apakah itu strategis untuk negara, masyarakat atau bangsa kita gitu. Sehingga menurut kami diskusi ini itu menjadi hal yang sangat penting dan kami ingin menegaskan bahwa diskusi ini tidak berhenti di Zoom ini karena kita tahu bahwa biasanya
eh, memang fenomena kaum intelektual hari ini semua cuma tuntas di WA group atau di Zoom aja gitu. Tapi kemudian actionnya yang kurang gitu. Padahal kaum cendekiawan, kaum intelektual itu justru dinilai sejauh mana konsistensi dia terhadap ilmu pengetahuan, ya harus lihat faktualnya gitu, tindak lanjutnya gitu. Kalau bahasa Al-Qur'annya itu amal ma'ruf dan nahi mungkarnya. Nah, kita hari ini terhenti pada amal ma'ruf, tapi nahi mungkarnya itu tidak ada. Nah, ini persoalan yang kemudian menjadi tantangan besar bagi kita menghadapi situasi-situasi negara yang kemudian orang memanfaatkan. Bagaimana orang mendompleng kepentingan pribadi, kelompok, oligarki di atas kepentingan sebuah kebijakan negara ini. Nah, ini kan menjadi sesuatu yang sangat bermasalah kalau para cendekiawan, para kaum terpelajar ini diam dengan masalah ini. Nah, karena itu mudah-mudahan di sesi diskusi ini kami bisa mendapatkan gambaran faktual. Kebetulan hadir di sini juga pengurus pemuda ISMI yang memiliki latar belakang hukum tata negara yang kemudian insya Allah setelah diskusi ini kami akan tindak lanjut dari diskusi ini. Mungkin itu sedikit catatan sebagai pengantar diskusi ini. Selebihnya saya kembalikan ke moderator. Kurang lebih mohon maaf. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, diskusi dengan mengangkat tema kebijakan tipu-tipu proyek strategis nasional, apakah harus dihentikan, akan kita mulai. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bung Ketum. Baik, teman-teman sekalian sudah hadir di forum Zoom ini. Terima kasih sudah bertahan dan dalam beberapa ke depan kita akan share absensi. Kita akan, insya Allah kita akan memberikan sertifikat di dalam kegiatan ini. Nah, rekan-rekan sekalian, di mana-mana PSN ini kan secara tidak langsung dia menciptakan mimpi buruk bagi masyarakat dan lingkungan kita. Di Papua Selatan misalkan proyek bertubi-tubi ini datang, kemudian secara tidak langsung hutan-hutan di Papua itu sudah mulai bertumbangan, kemudian dampak-dampak sosial itu sudah mulai muncul, banyak warga yang sudah merasa kehilangan sumber utamanya, mata pencaharian serta pencemaran air sungai itu cukup menyulitkan dan bahkan untuk mengambil ikan mereka ini sudah mulai kesulitan dalam sehingga ini otomatis mengurangi pendapatan mereka. Ini salah satu poin saja dari mana kemudian dampak negatif dari PSN ini. Nah, untuk mengefisienkan waktu di kesempatan ini sudah hadir Bang Saud Situmorang. Selamat siang Bang Saud. Halo, selamat siang. Kedengaran ya? Iya, kedengaran Bang Saud. Sehat-sehat ya. Silakan Bang Saud dimulai. Oke, kita kasih judul hari ini apa tuh ya? Jadi kalau apa kebijakan tipu-tipu ya, terus apakah kita hentikan atau enggak gitu? Nah, jadi memang kalau kita lihat S-nya itu kan strategi ya. Nah ini kalau pergi ke UI di strategic management ini pemerintah ini pasti diketawain ini, ya kan? Nah, kalau mulai dari buku setebal ini bicara strategi gitu, Iya, iya. sampai buku yang setipis apapun gitu ya ada di ruangan saya kebetulan karena saya ambil program S3 Strategic Management ya walaupun sampai sekarang nggak selesai gitu tapi saya senang jadi mengingatkan saya baca buku terus gitu jadi strategik itu kan sebenarnya tadi udah disebutkan soal apa tadi soal ikan segala macam itu by definition itu strategik itu jangan dibaca omnibus law ya. Karena kalau baca Omnibus Law di Undang-Undang 2 tahun 2022 perpunya itu kita akan tertawa tuh karena itu nggak cocok semua. Omongannya sama ucapan, pikiran, tindakannya nggak cocok. Kalau kita bicara Omnibus Law, oleh sebab itu kita di bagian depan ini kita minta itu dicabut aja Omnibus Law itu. Jadi kalau kita bicara strategik itu kan tadi udah jelas bagaimana
nelayan kesulitan karena mereka nggak paham yang namanya strategik gitu. Strategik itu kan selalu akan ada yang disebutnya strength, weakness, opportunity, threat. Ya itu kalau Anda pergi ke dunia manapun mengambil strategic management atau kemana Anda ke Harvard kayak kemana kayak pasti sih dia akan bicara ya SWOT teori gitu. Nah kalau kita bicara SWOT-nya dalam pengertian rakyat di PIK 2 itu udah lari sama sekali. Apa pula yang kita sebut situ kalau kita bilang umpamanya berikutnya adalah selain teori-teori itu adalah teori pembangunan yang berkelanjutan gitu. Yang namanya strategik itu syarat utamanya Anda harus membangun dengan berkelanjutan. Jadi kalau kemarin udah bilang, oh iya Pak Saud kita nanti kan nanam mangrove supaya nanti di pantai itu akar-akar mangrove akan mengikat-ikat unsur-unsur yang meracun segala macam. Kemudian kita juga di sana nanam mangrove gitu. Iya oke, teorinya nggak hanya bicara pembangunan lingkungan yang seimbang, tapi masyarakatnya gimana mengorbankan generasi yang akan harus berlanjut gitu. Kemudian pada bagian lain kan kalau kita bicara strategik itu Anda harus bicara partisipatif. Iya dong. Apa partisipatif? Pak Said itu udah gerak-gerak ke sana kemari itu kan intinya semua nggak ada partisipatif itu ujuk-ujuk datang dituntut diminta untuk ngebebasin dengan harga segitu gitu. Jadi kalau kita bicara PSN ini tidak hanya PIK 2 ya, kita bicara juga yang lain-lain lah, kereta api, bandara dan seterusnya. Nggak memenuhi yang disebutnya partisipatif itu. Kemudian teori perubahan. Kalau Anda bicara strategic management, bicara strategik, Anda harus bicara perubahan. Apa yang mau dirubah, dampak dari perubahan itu seperti apa? Saya sama Pak Risi ini keliling-keliling Indonesia hampir 300 kampus. Saya membawa teori perubahan di depan mahasiswa, menjelaskan teori perubahan itu cuma enak di mulut aja gitu. Prabowo akhirnya bingung juga ini gimana mengerubah ini. Akhirnya dia pakai jalan pintas, dimaafin semua gitu. Teori perubahan untuk Indonesia dari indeks persepsi korupsi 34 ke indeks persepsi korupsi 60, karena saya baca di beberapa hitung-hitungannya kalau Prabowo mau tumbuh 8% ekonomi, indeks persepsi korupsinya harus sambil double dari yang sekarang 34. Ya jadi harus 60 kalau mau tumbuh 60%. Jadi teori perubahan itu penting. Perubahan itu nggak bisa begitu saja. Makanya dulu waktu kita di KPK, perubahannya itu indeks persepsi korupsinya 34, 35, 36, 37. Waktu 37 kita doublein itu OTT-nya tuh. Nggak naik dia. Orang-orang pada marah sama saya. Tuh kan Pak Saud, kamu doublein OTT juga nggak naik. Ya iya didoublein aja nggak naik, apalagi nggak didoublein. Saya bilang gitu aja. Jadi itu teori perubahan. Perubahan sampai 40. Kemudian ternyata Jokowi punya teori perubahan yang lain yang dirubah sama dia undang-undang KPK. Ya kan? Ya jatuh gitu. Jadi balik lagi ke angka 34 indeks persepsi korupsinya. Kemudian yang berikutnya adalah kalau bicara strategik, Anda harus bicara sistemik. Iya dong, harus pendekatannya sistemik. Itu sistemnya kompleks. Bicara nelayan, bicara apa namanya UMKM, bicara kesehatan, bicara transport, semua variabel kompleks harus masuk di situ. Anda nggak akan bicara strategik kalau umpamanya seperti yang dilakukan sekarang ini, dia hanya bicara apa namanya yang disebut sebagai aktivitas political exposed person. Jadi dalam politik itu ada yang namanya political exposed person. Dalam pikiran saya, Aguan itu masuk kategori political exposed person. Jadi political exposed person itu adalah orang-orang yang memiliki kekuatan yang cukup kuat dan bisa terkesan melakukan sesuatu yang luar biasa gitu ya. Yang kemudian itu kita tidak dekatin secara sistemik gitu. Dan ini pemerintahan ini tidak paham juga bahwa dia bagian dari sistem, harus melihat juga yang political exposed person itu bisa terjadi juga pada dirinya, dalam hal ini Jokowi. Dia masuk juga political exposed person. Jadi orang yang sebenarnya dia powerful, bisa mempengaruhi, bisa memutuskan, tapi tidak dilakukan dengan strategi yang benar. Nah, pada bagian lain kalau versinya Porter itu kan tentu apa yang disebut ya dia disebut ada yang namanya sebagai five force ya di dalam strategi itu ada teori-teori persaingan yang kemudian kalau itu dirawat dengan baik akan bikin PIK 2-nya jadi lebih baik. Mungkin PIK 2-nya kita kasih di luar aguan gimana coba gitu. Ya kan? Bisa jadi gitu ya. Itu yang disebutnya teori-teori yang disebut sebagai
adanya pendatang baru, terus ada alternatif dan seterusnya. Jadi sekali lagi kalau kita bicara strategik ya seperti yang dimaksud dengan PSN, apakah itu PSN PIK 2 atau PSN yang lain, kita kaitkan dengan perilaku anti korupsi, agak sulit kita mengatakan bahwa ini akan mengatakan apakah ini kita teruskan atau dihentikan. Kalau saya bilang sih sebenarnya kalau dalam bahasanya teori persaingan, katakanlah ada beberapa orang, ada 10 aguan di sana, ada 10 pengusaha lainnya gitu. Kalau kita kasih kesempatan dia bersaing, pasti akan jadi lain situasinya. Tetapi kan kembali lagi, kalau kita bicara teori strategik dalam pengertian bagaimana eh, kompetisi dinamik itu dilakukan, sehingga kemudian itu muara utamanya adalah integrity, itu tidak akan tercapai kalau kita melihat, kita coba lihat di itu ya, coba teman-teman lihat di layar bisa dilihat ya. Kan itu indeks persepsi korupsi kita 34 itu kan itu datang dari banyak lembaga. Bisa dilihat ya itu ya. Yang merah itu adalah Economic Forum. Economic Forum dia tidak masuk pada tahun 2023 ini. Tetapi tahun depan kemungkinan dia akan masuk, dan World Economic Forum itu dia akan memasukkan tahun depan satu variabel lagi, yaitu variabel lingkungan, which is ini menurut saya ancaman buat kita untuk indeks persepsi korupsi akan turun karena variabel lingkungannya di PIK 2 itu agak, atau di tempat-tempat lain lah ya, PSN yang lain. Nah kalau kita lihat yang paling atas paling kiri yang orange itu kan menunjukkan bagaimana sebenarnya kita bisa melihat kita dapat angka 37 ya, angka 37 dari lembaga, karena ini ada 9 lembaga yang menilai kita, dan semuanya ini arahnya adalah bagaimana politik sebenarnya. Kalau kita lihat paling orange paling kiri itu Economic Intelligence Unit, itu kan kita dinilai dari sisi akuntabilitas dana publik ya, termasuklah itu nanti itu ya yang kita lihat di mana ya CSR-nya BI itu pasti mereka ketawa-ketawa ini Economic Intelligence Unit itu. Terus kemudian ini angka kalau Bapak lihat ya secara keseluruhan ada 37, 32, 37, 24, 40. Yang paling kanan bawah itu 29 itu adalah political Persi, political economic risk ya, berpusat di Hong Kong. Kita dikasih angka 29. Itu yang dinilai itu apa? Dinilai itu kepala negara, kepala daerah. Ini ada kasus kayak ini kepala negaranya kayak begitu aja itu, terus kemudian kepala daerahnya malah nggak ngerti, kemarin ribut dalam satu pertemuan, PJ-nya diketawa-ketawain gitu ya. Ini pengaruh terhadap indeks persepsi korupsi. Jadi kalau di luar dari yang warna merah, dari atas dari orange itu ada Economic Intelligence Unit, Political Risk Service, kemudian yang warna yang di tengah itu Bertelsmann Transformation Index, terus kemudian yang tengah itu yang World Justice Project dapat nilai 24, cara kita menjalankan hukum, cara kita menjalankan demokrasi yang paling bawah, World Varieties Demokrasi kita dapat 25, cara melaksanakan kompetisi jadi AMD World kita dapat 40, rata-rata ini keluar angka 24 itu. Jadi sangat variabelnya sangat kompleks, semuanya ini kan most likely sebenarnya lebih kepada bagaimana bisnis dijalankan gitu. Bagaimana sebenarnya kita bisa memberi sesuatu kepada rakyatnya gitu. Kalau bahasanya Firly yang tersangka pemerasan kemarin itu, Firly itu sering tuh ngomong beberapa kali bahwa keselamatan rakyat dan negara itu yang paling utama gitu. Ya kan? Banyak pemimpin kita kan ngomongnya kayak gitu. Firly juga ngomong gitu tuh. Dia selalu ngomong tuh di mana-mana yang disebutnya solus populi suprema lex exto itu. Dia paham itu. Sama dengan penyala kita sekarang, semua paham bahwa rakyat itu yang paling utama gitu. Tapi apa kita lakukan gitu? Kalau dilakukan, saya tidur nggak bolak-balik ke sono gitu ya kan. Jadi sekali lagi dari gambaran yang bisa kita lihat di sini, bagaimana kita dari 8 institusi ini yang menilai sehingga kita dapat indeks persepsi korupsi 34, dan itu paling kita ambil saja contohnya yang bagaimana kita menjalankan hukum, bagaimana kita menjalankan korupsi di sistem politik, ya kan? Konflik kepentingannya tinggi sekali. Itu yang saya bilang tadi political exposed person. Sehingga political exposed person itu yang disebutnya PEP itu yang baik itu di swasta maupun di presidennya, di gubernurnya, adalah orang-orang yang sebenarnya punya potensi untuk bermuka dua gitu, berpisau mata dua. Dia sebenarnya kalau perform ya, kalau dia perform, dia memiliki potensi untuk kemudian
memahami bagaimana mencegah yang disebut sebagai mengedepankan kepentingan rakyat, ya kan? Bagaimana mengutamakan tadi keselamatan rakyat gitu. Itu ada di teori, ada di buku, ada di mana-mana dan penegak hukum paham di situ. Tapi apakah penegak hukum yang bekerja? Mereka paham teori-teori yang disampaikan Firly tadi itu, ya kan? Malah yang jadi musuh negara itu saya didu gitu, yang mikirin rakyat jadi musuh negara. Ini kebalik negeri ini, kebalik-balik udah. Saya ngalamin sendiri gitu, ngalamin sendiri. Anti korupsi malah jadi musuh negara gitu. Jadi logika-logika seperti itu ya awalnya pastilah konflik of interest. Jadi kalau pertanyaannya bagaimana ini kita bisa hentikan, apakah kalau teman-teman ada waktu coba dilihat ya, itu di Undang-Undang Peraturan Pengganti nomor 22 tentang Cipta Kerja itu saya kebetulan baca ini detail. Kalau lihat penjelasannya, waduh, kalau lihat penjelasannya katanya betapa indahnya negeri ini gitu. Walaupun ada banyak ya soal ganti rugi dan segala macam. Tetapi pada bagian lain ini menjadi persoalan. Ya, artinya Undang-Undang Cipta Kerja itu tidak menjamin juga sebagaimana yang diamanahkan oleh undang-undang yang dia buat gitu. Sehingga kita dapat memastikan, saya pikir kalau kita sudah mengganti atau menghapus atau mencabut undang-undang ini, proyek-proyek ini akan kita tata ulang kalau menurut dalam pikiran saya. Tapi saya pikir nggak mungkin ya dalam pemerintahan sekarang, mungkin nunggu pemerintahan ke depan atau pemerintahan berganti baru kemudian kita bisa melihat sebuah proyek strategis nasional yang dibangun benar-benar sesuai dengan teori gitu, ya kan? Ya banyak perguruan tinggi belajar mereka, tapi mereka nggak menjalankan apa yang disebut sebagai sebuah strategi bahwa tujuan ke depan itu adalah mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kebahagiaan itu kan strategi utamanya sebenarnya. Ya, dan itu tidak akan bisa selesai kalau kita bicara hanya yang pismil-pismil, memaafkan koruptor dan lain-lain segala macam itu yang kemudian tidak secara sistemik dilakukan. Jadi sekali lagi kita sudah melihat bahwa membangun itulah perlunya sekolah, itulah perlunya ijazah saya pikir ya. Jadi kalau kita membangunnya dengan teori, membangunnya dengan sistematik berpikir, apa itu strategi, apa itu nasional, ya pasti nggak akan seperti ini gitu. Tidak dilakukan dengan dominasi dari political person yang saya bilang tadi itu, baik itu di swastanya maupun di pemerintahannya. Memang kita perlu bertanya gitu. Saya belajar dari bagaimana kami waktu melakukan penindakan di Meikarta ya. Meikarta itu akhirnya kan jadi kayak tempat hantu sekarang itu. Ya kan kita paham sebenarnya waktu itu apa yang terjadi. Kita berapa bulan sebelum OTT terhadap bupatinya itu malah kita ketemu gitu dengan bicara tentang bagaimana Jawa Barat dan seterusnya setelah pertemuan itu terjadi OTT itu dan kemudian sampai sekarang dampaknya soal perizinan dan seterusnya, kemudian proyek itu sia-sia. Buat orang luar ya ini pastilah akan menurunkan indeks persepsi korupsi. Kok begini sih caranya? Kenapa dia membangun harus menyuap? Nah, pada bagian ini memang kita harus melihat sebenarnya pihak swasta ini korban atau apa sih gitu. Kalau kita pakai teori political exposed person bisa jadi dia memang bersama-sama gitu. Tetapi kalau kita bicara negara-negara sedominan, sebenarnya negara yang harus melindungi para swasta ini gitu. Jadi sebenarnya kita pada sore ini memang lebih apa namanya lebih banyak sebenarnya kalau kita bicara starting point-nya adalah ya seperti apa yang dilakukan oleh Said itu. Dia tidak hanya gebukin pemerintahnya, juga gebukin swastanya gitu. Tapi di ujung bahwa negara itu harus hadir, sebenarnya pemerintahan yang harus lebih bertanggung jawab terhadap kekacauan ini gitu. Sehingga kalau kita bilang, apakah ini harus dihentikan? Yes. Apakah ini kalau diteruskan? Yes. Tapi ada sejumlah adjustment yang harus dilakukan. Karena tadi kan sudah dibilang bahwa mereka akan nanam mangrove, bahwa mereka akan menimbulkan tenaga kerja ribuan orang, ya kan? Saya melihat bagaimana Meikarta contohnya. Saya ngebayangkan tukang aduk semennya tiba-tiba harus berhenti gitu ya. Pulang entah kemana dia kerja di mana kita nggak tahu gitu ya. Sekarang kota itu seperti itu gitu. Tetapi kan diawali oleh perilaku korup yang kemudian dilakukanlah penindakan ketika itu. Jadi sekali lagi teman-teman sekalian, saya berharap memang ya jalan baik satu-satunya adalah berhenti korupsi sekarang juga kan begitu. Tetapi kalau kemudian sinyal yang disampaikan oleh pemerintah saat ini, terus kemudian undang-undang KPK masih seperti itu, kesimpulan saya sebenarnya kita cabut undang-undang Omnibus Law itu, terus kemudian kembalikan undang-undang KPK, mungkin situasinya akan lain. Maaf kalau saya lebih fokus agak sedikit pendekatan anti korupsi, tetapi sekali lagi
dari awal memang pemahaman kita tentang strategik itu sudah salah. Lebih strategi itu dalam kepala mereka itu taktikal sebenarnya. Kalau strategi itu adalah sesuatu yang sustain, membahagiakan rakyat dan dilakukan dengan inklusif, ya kan? Seperti yang saya sebutkan tadi, ke depan World Economic Forum mungkin akan masuk menilai indeks persepsi korupsi, berarti pembaginya akan nambah. Kalau pembaginya nambah, indeks persepsinya akan turun dan mereka akan fokus di lingkungan. Dan itu mungkin yang kita harap detail-detail ini dipahami oleh pemerintah sekarang. Jadi mungkin itu dulu sementara teman-teman. Saya terima kasih untuk di akhir tahun ini kita bisa berdoa dan menginspirasi untuk kemudian negeri ini bisa jadi lebih baik ke depan. Terlebih proyek strategis nasional yang mereka harus mengevaluasi pemahaman pengertian-pengertian strategik itu sendiri yang lebih filosofi sehingga kemudian lebih membahagiakan rakyatnya. Terima kasih. Selamat siang. Ya, selamat siang. Terima kasih Bang Saud atas pemaparannya, dan apa yang disampaikan tadi memang banyak hal yang cukup membuat kita riskan ya. Eh, Strategi yang kemudian kadang-kala membingungkan gitu. Nah, salah satunya juga mungkin adalah bagaimana nantinya mengkorelasikan dengan pembangunan di daerah ini kan belum jelas. Belum lagi kita bicara aturan apa segala macam yang kadang-kadang ada norma di atas norma. Nah, kawan-kawan sekalian, untuk kesempatan selanjutnya kita berikan Boleh saya dulu, Pak Ismail, ya, saya sebentar dulu ya, karena saya jam 3 ini ada acara ya baik. dengan Pak Menteri. Baik, siap, Prof. Baik, kesempatan selanjutnya ada Prof. Andi Faisal. Selamat siang, Prof. Oke, selamat siang. Ini maaf ini Silakan, Prof. tiba-tiba saya harus Kita mengubah berikan jadwal waktu tiket ya. maksimal 10 menit untuk memaparkan. Terima kasih, Dok. Bang Said juga terima kasih, selamat bergabung. Bang Said Oke. Didu, manusia merdeka. Oke, saya mungkin nanti di mobil aja karena saya mau jalan. Ya, Saya Siap, juga di mobil siap, ini. oke. siap, Ya. Bang Said. Siap. Kesempatan pertama silakan, Prof. Faisal, Andi Faisal, silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hamda wa syukralillah, salatu wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Yang kita hormati Pak Ketua Pemuda ISMI, Dr. Ismail Ramadan beserta jajarannya, dan kepada seluruh narasumber. Tadi Pak Saud Situmorang sudah memulai dengan sangat mendasar, teoritis, konseptual, dan juga praktis, dan saya kira itu memang saya setuju semua yang disampaikan tadi. Kemudian nanti Pak Dr. Said Didu sebagai gongnya nih. Kemudian Pak Ismail Ramadan sendiri yang akan menyampaikan tentu pandangannya tentang hal ini, mungkin dalam aspek hukum. Oke, saya mohon maaf ini mendahului jadwal karena tadi saya tiba-tiba dipanggil oleh Pak Menteri Agama untuk segera ke Istiqlal ini. Tidak tahu saya dipanggil kenapa ini ya. Jadi saya sebetulnya sedang menyiapkan PowerPoint untuk acara ini, tapi lewat laptop. Tapi karena saya harus di taksi ini, jadi saya hanya pakai HP. Jadi by memory akan saya sampaikan, mungkin tidak terlalu lama ya. Oke, kawan-kawan semuanya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, di sini akan saya bicara dalam perspektif ilmu komunikasi dan ilmu dakwah ya. Jadi maaf agak berisik ini ya. Oke, yang pertama memang kalau kita lihat permasalahan, ini permasalahan pertama adalah permasalahan informasi yang sifatnya memang top down ya, yang tidak bottom up. Nah ini memang secara teoritis ini sudah sangat kita kritisi ya. Kemudian yang kedua, memang ingin mengubah masyarakat, tapi sebetulnya perubahan yang dilakukan ini perubahan yang justru tidak berdasarkan community development, tidak berdasarkan keinginan dari bawah, dari masyarakat. Kemudian yang ketiga, ini akan melakukan pembangunan, tapi justru ini bukan pembangunan tapi perusakan ya. Jadi ada unsur developmentalism yang tadi sudah disebutkan juga oleh Pak Saud Situmorang ya, yang kalau kita Indonesiakan adalah model pembangunanisme yang
memang selalu dari atas, selalu dari luar, selalu dari birokrasi, selalu dari perencanaan, yang semuanya tidak berdasarkan atas keinginan bottom up approach ya, atau from within atau from the community. Kemudian yang terakhir, kalau kita lihat memang permasalahan akhlakul karimah atau civilization atau civility atau keadaban atau peradaban, yang semuanya ini ya tidak berdasarkan akhlakul karimah kalau istilah agamanya ya, karena ini juga nanti akan saya hubungkan dengan ilmu dakwah ya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua tentang pertanyaan yang coba kita ajukan. Pertanyaan utama memang bagaimana sebetulnya pemerintah mengimplementasikan PSN ini ya. Kemudian minornya adalah seperti apakah PSN itu sebetulnya. Yang kedua, perubahan yang dilakukan apa sebetulnya sesungguhnya. Lalu yang ketiga adalah pembangunan yang akan diperjuangkan, yang dilakukan itu sebetulnya untuk siapa. Kemudian yang terakhir adalah mengapa kemudian PSN ini dilakukan, yang sebetulnya justru tidak untuk kemaslahatan bangsa, umat, ataukah individu-individu yang bersifat kemasyarakatan. Gitu. Oke, saya mencoba melihat secara hipotetis ya di thesis statement bahwa memang program PSN ini dilakukan secara terburu-buru, tidak berdasarkan tadi ilmu pengetahuan, tidak berdasarkan teori-teori mutakhir yang berkembang, tapi justru masih menggunakan teori-teori lama tentang pembangunan masyarakat. Ini kelihatannya ingin mencontoh bagaimana Eropa, bagaimana Jepang, bagaimana Korea yang sifatnya itu memerlukan proses panjang, sementara kita ini sebetulnya sudah memerlukan strategi yang sangat jitu membantu masyarakat ya, bukan mendahulukan yang disebut dengan growth ya. Nah, ini kan masih model growth atau trickle down effect itu ya. Kemudian bagaimana setelah pertumbuhan baru kesejahteraan ya. Ya, tapi puncaknya sebetulnya seharusnya dibalik, pemerataan dulu ya. Kemudian lalu kesejahteraan baru melahirkan pertumbuhan ekonomi. Nah, ini masih sifatnya seperti itu. Oleh karena itu, ini memang kalau kita tinjau dari segi uh, ilmu komunikasi, ya memang terjadi salah strategi sekalipun dikatakan proyek strategis ya. Yang kedua, tidak sesuai juga dengan ilmu dakwah ya. Ilmu dakwah itu ya pertama harus ada tablik dulu ya. Kita harus menyampaikan secara benar, informasi yang jelas sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kemudian yang kedua ya harus bersifat tagir, bahwa tagir itu adalah perubahan ya dari dalam ya, karena innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Tidak ada perubahan kecuali komunitas itu sendiri yang mau mengubah dirinya sesuai dengan keinginannya, sesuai dengan kehendak mereka. Kemudian yang berikutnya adalah tentang model tangkir, bahwa kita boleh mengadopsi dari luar tapi harus sesuai dengan kebutuhan internal masyarakat itu ya. Kalau kita ikut bagaimana Nabi Sulaiman itu mentransfer teknologi yang dari Ratu Balkis, tapi kemudian bagaimana Sulaiman membangun kembali pusat teknologi industri di zaman itu sehingga menjadi sangat canggih ya, sehingga sana itu menjadi pusat industri, pusat teknologi di zamannya, dan ini menjadi contoh bagi kita sebetulnya sekarang ini ya. Boleh kita transfer teknologi, tapi sebetulnya yang utama itu bagaimana kita bisa menciptakan sesuatu yang dibutuhkan oleh masyarakat, kemudian kita mengekspor ya, bukan mengimpor begitu saja, tapi harus menciptakan dari dalam ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah soal bagaimana ini model akhlakul karimah. Kalau model yang selama ini namanya civil society itu harus dari negara dulu.
negara baru perusahaan, ya, market. Kemudian ketiga baru publik. Kalau Islam itu justru dari dalam dulu, dari ku anfusakum wa ahlikum nara, dari diri dulu baru keluarga, membentuk kabilah, membentuk umat, ya, kemudian melahirkan masyarakat sejahtera, masyarakat madani, masyarakat berperadaban, berkeadaban gitu. Jadi memang model ini harus kritis terhadap negara, kritis terhadap perusahaan, kritis terhadap NGO yang boleh saja tidak untuk kepentingan umat, tapi kalau NGO untuk kepentingan umat ya biasanya itu berdasarkan dari keinginan-keinginan yang sifatnya kerakyatan gitu. Jadi saya setuju tadi pandangan Pak Saud Situmorang bahwa ini Pak Said Didu sebetulnya mewakili kelompok private spheres atau individual aspects of community atau masyarakat untuk melawan sebuah katakanlah kebiadaban atau yang tidak berkeadaban itu, ya. Jadi siapapun kalau negara yang melakukan pelanggaran ya itu harus dikritisi. Kemudian perusahaan, ya, ke companies, market itu kalau melakukan kesalahan harus dikritisi, seperti Aguan ini dengan Sedayu, dengan Salim Group ini, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga ya juga apabila ada publik yang atas nama publik tapi justru semena-mena terhadap rakyat, nah itu pun juga harus dilawan, harus dikoreksi, ya. Nah, kemudian terakhir, kalaupun ada individu-individu yang juga semua gue, ya itu pun juga harus dilawan. Dan ini memang model civil society yang kebetulan juga dari SIDES ini yang sedang kita perjuangkan agar memang menjadi civil society organization, baik secara individu itu kita ikut terlibat untuk memikirkan negara ini secara civilization, secara madani, atau secara akhlakul karimah tadi dalam istilah dakwah itu. Oleh karena itu siapapun yang melanggar harus berani kita suarakan, ya, kita angkat, kita tulis, kita sampaikan. Kalau memang model secara profesional, formal tidak bisa, ya inilah kemudian dalam model ini tentu model demonstration pun juga itu sah sepanjang tidak anarkis dan juga tidak vandalis, ya, tidak merusak gitu. Oleh karena itu model yang saya coba ajukan ini adalah model pertama adalah model harus dari dalam diri masyarakat itu. Kemudian yang kedua, individu-individu harus ditanya sebetulnya apa yang diinginkan oleh komunitas itu, ya, bukan merusak ekologinya in the name of uh, uh, ecotourism atau eco green atau apa istilahnya coastland itu, ya. Tapi justru merusak. Jadi ada keanehan, satu sisi katanya mau green, mau hijau, mau blue, ya, mau white, tapi ternyata justru apa yang sudah hijau, apa yang sudah green, apa yang sudah white itu justru diubah dengan sebuah proyek besar dengan PIK umpamanya, dengan PSN ini. Jadi memang program pembangunan yang tidak berdasarkan pada keinginan dari bawah itu bisa menghancurkan individu, masyarakat, bahkan bangsa itu sendiri. Sehingga memang kalau mau membangun bangsa Indonesia dengan cara yang baik, untuk kesempatan ini Pak Prabowo ini kita sarankan agar memang berdasarkan ilmu pengetahuan yang saya ajukan ini adalah ilmu pengetahuan komunikasi, dakwah, dan pembangunan. Oke, saya di sini dulu, nanti kalau sempat masuk untuk diskusi. Demikian Pak Moderator, ya, Pak Ketua Pemuda ISMI, mohon maaf. Ini saja dulu, nanti saya kirimkan bahannya di saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Prof. Andi Faisal. Semoga sukses acaranya hari ini. Terima kasih sudah memberikan pemaparan. Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Sekali lagi kami ingatkan untuk mengisi absensi atau daftar hadir, kita akan memberikan sertifikat yang akan dikirimkan ke email masing-masing. Apa yang disampaikan tadi oleh Bapak Profesor, akhlakul karimah begitu, kepentingan umat di atas kepentingan pribadi dan kelompok tertentu.
bukannya kemudian pemerintah justru menjadi aktor atau melindungi perusahaan maupun birokrasinya proyek strategis nasional ini seperti proyek-proyek energi lainnya gitu. Dan masyarakat Indonesia ini mesti harus tahu dan sadar bahwa kita jangan sampai kemudian ikut tergiring atau bahkan ya dalam tanda kutip tertipu bahwa ini adalah proyek yang sesungguhnya membohongi rakyat begitu. Dalam tanda kutip ya membohongi. Kita berpikir bahwa proyek ini adalah proyek yang betul-betul bisa transparan dan bisa betul-betul berpihak kepada rakyat. Nah, pada kesempatan ini telah hadir di tengah-tengah kita Bapak Said Didu, masyarakat PPK. Wah, selamat siang Bang Said. Selamat siang, saya di mobil ya. Oh ya, silakan Bang Said. Silakan Bang Said, ke waktu dan kesempatan kita berikan. Kita dari tadi nih yang ditunggu Bang Said ini. Silakan Bang. Ini obrolan sangat serius di akhir 2024 menurut saya. Saya hanya ingin mereview kembali agar kita semua sadar bahwa sebenarnya negara Indonesia sekarang sudah di dalam genggaman penguasaan oligarki. Ini sudah dalam genggaman. Semua unsur negara sudah di tangan mereka. Pemerintah, partai politik, aparat, penegak hukum, bahkan cendekiawan. Mahasiswa di tangan mereka semua. Jadi memang ini sangat-sangat kritis dan itulah hasil karya daripada Presiden Jokowi yang melakukan kudeta terhadap bersama oligarki di 2016. Kudeta negara oleh bersama oligarki 2016. Kebetulan saya betul di dalam masih pemerintahan saat itu dan saya mengalami betul proses terjadinya kudeta tersebut. Ada tiga kejadian utama kudeta yang dilakukan oleh Jokowi bersama oligarki. Satu, itu adalah diberhentikannya menteri-menteri yang memikirkan rakyat saat itu. Sudirman Said, Rizal Ramli, Ferry Muslidan Baldan, kemudian almarhum, kemudian diganti dengan menteri-menteri oligarki. Dan pada saat itu PDIP juga sudah dikudeta oleh beliau. Nah, yang kedua adalah pada saat saya betul mengalami namanya kasus Papa minta saham dan itu ditegur langsung supaya diberhentikan kasus itu, padahal itu kasus yang sangat besar yang menurut saya betul-betul permainan oligarki dan menyebutkan nama Jokowi saat itu, nama Luhut saat itu, banyak sekali yang disebutkan namanya. Yang ketiga adalah penyerahan tambang yang masuknya tenaga kerja asing yang sangat masif 2015-2016, yaitu masuknya di Marwali dan lain-lain. Nah, itu tiga tanda terjadinya kudeta oleh Jokowi menyerahkan negara ini ke oligarki. Nah, setelah itu berhasil, maka masuklah menteri-menteri yang merancang undang-undang untuk memberikan karpet merah kepada oligarki. Nah, sehingga lahirlah Undang-Undang Cipta Kerja menjadi undang-undang sapu jagat yang memberikan karpet semua apapun yang diinginkan oligarki. Apa dampaknya? Banyak sekali. Coba contoh besar-besar aja lah. Bagaimana tambang itu hampir semua dipegang Cina dan hasilnya ke Cina. Itu satu. Yang kedua, bagaimana kasus 3,3 juta hektar lahan sawit yang melanggar hukum dan bisa diampuni karena Undang-Undang Cipta Kerja. Itu tidak boleh diapa-apain lagi. Tidak ada, malah mengesahkan semua itu karena ada Undang-Undang Cipta Kerja. Yang ketiga puncaknya juga adalah terjadinya PSN yang mentorpedo semua undang-undang apapun apabila oligarki menginginkan sesuatu. Nah, ini sekarang kita tidak bisa mengharap kecuali memang para cendekiawan berhentilah. Mohon maaf, saya pernah mengkritik pimpinan ICMI yang saya menyatakan cendekiawan kanebo. Jadi, nah, ICMI juga harus berubah. Jangan menjadi cendekiawan kanebo. Membersih hanya menjadi tukang bersih keinginan pemerintah. Nah, itu saya sebagai bekas ketua ICMI sangat kecewa saat itu karena
sama sekali tingkat kritisnya hilang terhadap perlindungan rakyat. Mohon maaf saya kritik terbuka sekarang. Nah, jadi sekarang tidak ada jalan lain kecuali rakyat ini bergerak melindungi semua uh, uh, pengambil alihan negara oleh oligarki. Partai politik, saya baru selesai diskusi. Bayangkan pimpinan satu partai politik kita mau bereaksi di Pantai Indah Kapuk langsung menyatakan tolong partai jangan diikutkan. Jadi betapa negara ini sudah rusak betul-betul sampai partai pun takut. Dan saya selalu menyatakan pusat oligarki itu bertempat di pantai utara Jakarta. Pantai utara Jakarta. Yang lain tuh hanya hanya pihak-pihak yang diatur oleh mereka. Penegak hukum semua dipegang. Aparat semua dipegang. Tidak ada yang tidak dipegang oleh mereka. Nah, sekarang kita berharap kemana? Nah, kecuali rakyat yang sekarang bergerak. Nah, coba kita bayangkan. Kasus Pantai Indah Kapuk itu kasus puncak gunung es. Puncak gunung es. Apa yang terjadi di Morowali, apa yang terjadi di Kalimantan, apa yang terjadi di Rempang, apa yang terjadi di Surabaya, apa yang terjadi di IKN, itu semua adalah pengambilan aset negara dan rakyat. Sekarang, saya ingin kasih gambaran supaya kita paham semua betapa oligarki ini sudah sangat-sangat jahat menurut saya. Nah, sangat jahat. Satu, coba bisa bayangkan. Kalau dulu, pada saat dulu Bung Karno itu, memang dibantu Bung Karno, dibantu oleh orang kaya, tapi tidak pernah diizinkan masuk ke dalam kekuasaan. Tidak pernah diizinkan masuk mengatur kekuasaan. Nah, setelah Pak Harto sama, Pak Harto itu ada kelompok Jimbaran. Tapi istilah saya saat itu, Pak Harto itu hanya mengizinkan oligarki hanya ada di pavilion. Setelah Jokowi menjadi presiden, maka oligarki itu ada di dalam ruangan, ada di dapur, dan mengusir penguasa keluar. Itu yang terjadi. Jadi jangan heran kalau sekarang menteri-menteri yang masih alatnya oligarki itu masih sering ke Solo, oligarki masih datang ke Solo, Solo masih pengendali oligarki. Nah, sekarang oligarki ini sedang sedang berkutat menghadapi persoalan ini semua, dan saya terjun langsung menghadapi mereka, tapi insya Allah dukungan masyarakat saya pikir cukup bagus. Saya berharap hari ini ICMI juga mulailah keluar lagi sensitivitasnya membela rakyat, karena saya belum pernah mendengar suara ICMI mengkritisi oligarki. Saya nggak pernah. Saya nggak tahu, siapa tahu sudah jadi alat oligarki juga. Saya nggak tahu. Nah, saya terima kasih dikasih tanggal 31 Agustus bicara tentang ICMI. Bahkan saya bekas ketua ICMI itu saya tuh nggak pernah diundang lagi sekarang. Saya nggak tahu apakah memang saya sudah tidak dianggap lagi cendekiawan Muslim karena saya Muslimnya beda dengan ICMI sekarang, atau tidak, saya nggak tahu. Tapi intinya saya terima kasih kepada pemuda ICMI hari ini dikasih kesempatan bicara, walaupun mungkin agak pedas saya, karena saya masih berharap ICMI itu muncul sebagai pembawa suara rakyat. Nah, jadi saya katakan, untuk menyelamatkan negeri ini ke depan, tidak ada jalan lain adalah mengambil kembali kedaulatan rakyat, politik, ekonomi itu dari oligarki. Tidak ada jalan lain. Tidak ada jalan lain. Mereka jahat. Semua tempat dia lakukan seperti itu. Reklamasi di Makassar, reklamasi di Surabaya, di mana-mana seluruh Indonesia dilakukan hal seperti itu. Nah, kita, dan lucunya, mohon maaf aja, ini yang menjadi pelaksananya, kacung-kacungnya adalah ya orang-orang kita juga yang selama ini kita hormati, tapi tidak ada yang mau berteriak. Nah, itulah saya bilang, saya tidak tahu, tapi kalau saya yakin kalau kita kompak bahwa negara terancam, kesadaran itu muncul, itu saya pikir masih bisa diselamatkan. Hampir 10 bulan bergerak di Banten sendirian awalnya, sekarang masyarakat masih makin menyadari bahwa memang negara ini sedang terancam. Saya ke Rempang, saya ke IKN, saya ke Surabaya, saya ke kemana-mana untuk melihat betapa oligarki ini sudah menguasai. Sebagai gambaran saja, bapak-bapak dan ibu semua,
ada 5 provinsi itu sebenarnya luas lahan yang sudah dikuasai oligarki itu sudah lebih luas daripada luas provinsi itu. Luas provinsi itu. Nah, artinya seluruh rakyat yang ada di provinsi itu adalah rakyat yang menumpang. Rakyat yang menumpang. Nah, kalau rakyat menumpang tinggal menunggu waktu akan diusir, jadi negara ini sudah diserahkan ke oligarki. Bapak bisa bayangkan, saya ke Rempang kemarin, itu aparat pemerintah di Rempang sudah tidak ada. Yang menempati kantor camat, kantor lurah itu adalah karyawan perusahaan. Coba bayangkan negeri ini seperti ini. Bapak dan Ibu datang ke sepanjang pantai utara Banten, itu yang berkuasa tuh preman, nggak ada lagi aparat, nggak ada lagi semua. Jadi negara dalam negara betul-betul terjadi, dan tantangannya sangat berat karena semua terlibat. Ya pasti Bapak dan ingat tahu, saya tiap saat menghadapi banyak sekali tantangan, banyak ancaman, banyak macam-macam. Tapi dengan semangat ISMI, dengan semangat perjuangan, Bismillahirrahmanirrahim, saya akan tetap jalan. Dan saya berharap suara-suara masyarakat, dan saya berterima kasih kepada masyarakat Banten, tokoh-tokoh nasional yang sudah makin menyadari bahwa memang negara ini harus diselamatkan. Jadi saya tutup diskusi saja, menyatakan negara Indonesia sudah sekarang di dalam genggaman oligarki. Penyelenggara negara, cendekiawan, tokoh sebagian besar adalah menjadi kacung oligarki. Menjadi kacung oligarki. Mahasiswa juga dilakukan hal yang sama. Mahasiswa dipecah belah, itu tangan-tangan oligarki. Aparat sama, tidak ada yang, tidak ada. Coba Bapak bisa bayangkan, orang yang mau diambil tanahnya, itu aparat penyidik ada di kantor oligarki memeriksa orang yang mau dirampok tanahnya. Coba ini kejadian seperti ini itu terjadi di mana-mana. Jadi dengan kejadian seperti ini, maka jangan sampai kita sedang seminar sekarang, rumah Bapak dan Ibu, tanah Bapak dan Ibu sudah berubah nama menjadi milik oligarki. Itu bisa terjadi karena dia sudah atur semua. Saya kasih gambaran saja yang paling menyakitkan. Bapak punya umpamanya sertifikat tanah. Tahu-tahu oligarki mau memiliki tanah Bapak, maka dia cari orang di mana dulu pemilik awalnya, baru pura-pura dia beli dari pemilik awalnya. Nah, setelah dia itu, maka Bapak dituduh menjadi pemalsu surat. Setelah itu Bapak dipenjarakan. Itu banyak sekali terjadi. Nah, itu modus dilakukan oleh aparat bersama BPN. Jadi menurut saya ini betul-betul sangat krusial, dan saya ingin menyatakan tidak menyelesaikan perampasan aset negara itu adalah tidak ada jalan lain adalah revolusi terhadap aturan mental dan seluruh aparat. Itu tidak ada jalan lain. Ini negara ini habis oleh mereka. Itu saya pikir ya yang terjadi. Nah, kita ini karena sekarang mereka sudah mengambil tanah. Kalau dulu oligarki kan hanya mengambil industri, perdagangan, bank, sekarang mengambil tanah rakyat dan tanah negara. Tanah negara habis bagi-bagi mereka. Itu saya pikir pengantar saya, mohon maaf, mungkin saya agak keras karena memang baru kali ini dapat kesempatan ketemu teman-teman ICMI David, teman-teman seperjuangan. Ya, saya ini bekas ketua ICMI, tapi kelihatannya sudah tidak ya mungkin salah alamat aja sehingga ICMI undang saya. Siapa tahu nanti habis ini bapak-bapak tidak dimarahi oleh pimpinan ICMI. Kenapa saya diundang bicara? Terima kasih. Baik, terima kasih Bang Said Didu. Di kesempatan ini sudah memberikan pengantar revolusi. Sudah luar biasa. Ini pengantar revolusi yang dimana Bang Said Didu yang bicara, saya hampir jantungan. Tapi sangat menarik Bang Said ditutup. Ini ketum ICMI mau merespon gitu. Ketum pemuda ICMI ini mau merespon bahwa terkait dengan cendekiawan Kanebo tadi tuh. Silakan Bang Ketum, silakan. Bang Said, salam hormat. Siap. Jujur saja bahwa diskusi hari ini sengaja di tanggal 31, pertama, kami sangat apa istilahnya tergugah hati
atas pernyataan Bang Said soal cendekiawan sudah jadi kacung oligarki. Ini. Nah, Ya, yang kedua, memang pemuda ICMI harus tampil sebagai ini, membuat pernyataan tegas bahwa apa yang disebutkan tadi, ICMI jadi apa kanebo itu poin ini yang tentu kami menjawab hari ini, bahwa insya Allah pemuda ICMI khususnya hadir bersama Bang Said Didu gitu. Yang terima ketiga, kasih. Nanti dipecat sama Ketua ISMI. sehingga tadi di awal pernyataan kami sambutan tadi bahwa pemuda ISMI tidak berhenti hanya sampai di diskusi melalui webinar ini. Harus Siap. ada tindakan konkret. Makanya di sini juga Bang Said ada hadir pakar hukum tata negara kita, beberapa langkah dan strategi yang harus kita tempuh melalui jalur hukum kita sudah petakan. Nanti beliau akan menyampaikan persoalan ini. Awal-awal tadi dia bilang bahwa kebijakan strategis nasional ini tidak ada landasan hukumnya. Jadi ini adalah bagian dari abuse of power. Jadi penyalahgunaan kewenangan, sehingga wajib hukumnya harus kita batalkan melalui Bang Said dan pemuda ICMI. Insya Allah ini barang ini akan batal. Siap. Kemudian lewat pemuda ICMI, andaikan nanti kita cek struktur ICMI, kalau Bang Said Didu tidak ada di pengurus MPP ICMI, maka dengan senang hati kami meminta dengan hormat Bang Said Didu masuk sebagai ketua dewan pakar pemuda ICMI sekaligus. Karena kategori cendekiawan menurut almarhum Al-Mukarram Profesor B.J. Habibie, cendekiawan itu bukan orang yang berderet-deret gelar, tapi orang yang memahami suara hati dan batin masyarakat. Nah, Ya, ini betul. cendekiawan penggerak. Makanya pemuda ISMI mau mencoba untuk bagaimana menggugah para cendekiawan ini, Ya. supaya jangan sekedar duduk di Menara Gading berderet-deret profesor hanya karena pemenuhan administrasi, tapi kemudian panggilan. Bukankah orang yang dikatakan beriman itu adalah orang yang dilihat implementasinya, bukan sekedar ucapannya gitu. Sehingga mudah-mudahan melalui diskusi ini tentu kami tetap meyakinkan bahwa pemuda ICMI harus menjadi cendekiawan penggerak. Oleh karena itu mungkin itu sedikit catatan. Mudah-mudahan Abang selalu diberikan kemudahan, dilindungi oleh Allah dalam menyuarakan setiap kebenaran, melindungi kaum Ustadz Afif bersama untuk membangun negara ini menuju cita-cita yang diinginkan. Silakan. Baik, terima kasih Bang Said. Sambil on the way, saya juga meminta dengan sangat agar masih tetap dalam Zoom, karena ini persoalan perjuangan. Bang Said meninggalkan Zoom, forum ini bisa bubar ini. Ada terus hadir. Terima kasih Bang Said. Hari ini kita ada pakar kita, ada Bang Teguh Satya, mungkin akan memberikan beberapa pandangan tentang langkah-langkah dan strategi khususnya pada aspek hukum. Nah, beliau ini adalah pengurus kita di MPP Pemuda ICMI dan senang hari ini sudah hadir di tengah-tengah kita. Bang Teguh, silakan. Baik, terima kasih Pak Moderator. Yang kami hormati senior Bang Saud, Bang Said Didu, dengan Profesor, Bapak Ibu sekalian. Jadi apa yang dikatakan oleh Bang Said Didu terhadap ISMI tidak sepenuhnya juga benar. Boleh jadi ada yang benar tapi sedikit. Karena ISMI sekarang berbeda dengan ISMI yang lalu, karena sudah memakai slogan inspiratif dan transformatif. Jadi ISMI sekarang sudah melakukan beberapa pengkajian secara komprehensif dan mendalam terkait dengan kebijakan-kebijakan pemerintahan yang lalu. Dan hasilnya memang banyak peraturan yang baik, tapi pada tataran implementasinya banyak juga yang tidak baik. Boleh jadi pada tataran undang-undang banyak karena dibentuk oleh pembentuk undang-undang,
Tetapi persoalan itu dimulai ketika pada tataran implementasi dari undang-undang itu sendiri, yaitu peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri di bawahnya, yang kadang-kadang justru menambah-nambah norma yang tidak diperintahkan oleh undang-undang di atasnya. Dan 10 terakhir kita Pemuda ISMI sudah melakukan kajian terhadap peraturan implementasi dari peraturan-peraturan itu 10 tahun terakhir pemerintahan yang lalu, dan banyak juga kita temukan persoalan-persoalan yang terkandung dalam materi muatan di peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, dan itu rata-rata terkait dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar 45, yaitu kaitan dengan hak menguasai negara, bumi, air, dan kekayaan yang ada di dalamnya. Pelaksanaan dari implementasi dari pasal 33 itu, persoalan-persoalan itu muncul, di antara lain juga tentang penetapan PSN ini. Dan bertambah masif ketika COVID kemarin, seperti Bang Said Didu bilang, dimulai tahun 2019 itu sudah mulai masif lagi peraturan-peraturan di bawah undang-undang itu, PP, peraturan presiden yang menyimpangi undang-undang yang di atasnya, menambah-nambah norma. Kalau istilah kawan-kawan di ISMI, itu bukan rule of law lagi, tapi rule by law. Itu aturan yang dibuat untuk melegitimasi suatu kepentingan tertentu. Boleh jadi kita meminjam istilah Bang Said Didu tadi adalah untuk kepentingan oligarki itu. Jadi kepentingan masyarakat itu disusupi untuk kepentingan oligarki itu sendiri. Contohnya seperti persoalan yang dihadapi oleh Bang Said Didu, penetapan proyek strategis nasional. Proyek strategis nasional ini memang pada prinsipnya bagus, dia ditetapkan melalui peraturan presiden, kemudian berapa kali diubah, dan terakhir itu Perpres 109 tahun 2020. Nah, di situ ditetapkan daftar proyek strategis nasional. Kemudian muncul persoalan ketika ada peraturan menteri di bawahnya yang merubah-rubah norma, termasuk juga penetapan PIK 2 itu sebagai PSN. Ya, dalam hal ini seperti tulisan Bang Said Didu, peraturan Menteri Ekonomi yang terakhir kemarin tahun 2024 yang dikeluarkan tanggal 15 Mei kemarin, itu tidak ada payung hukumnya. Kok Menko bisa mengeluarkan peraturan yang bersifat mengikat gitu, bukan dia kementerian yang sifatnya teknis. Jadi penetapan PIK 2 itu justru ditetapkan oleh peraturan menteri koordinator yang tidak diperintahkan oleh Perpresnya. Sementara Perpresnya sendiri kalau diuji dengan undang-undang di atasnya juga bermasalah, dengan undang-undang kehutanan, undang-undang tata ruang dan sebagainya. Apalagi peraturan menteri yang menambah-nambah norma, menambah-nambah daftar proyek strategis nasional, termasuk juga dalam konteks penetapan PIK 2 sebagai PSN ini. Kemudian melibatkan yang pembiayaannya dilakukan oleh swasta. Selama ini kita tahu bahwa PSN itu kan dibebankan kepada APBN, dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan daerah, dibebankan kepada APBN. Persoalan itu terjadi ketika PSN itu dibiayai oleh swasta, yang tujuannya untuk menopang atau mensupport proyek-proyek swasta itu. Dan contohnya misalnya PIK 2, penetapan PIK 2 itu PSN-nya justru bersebelahan dengan PIK 2. Jadi makanya perdebatan para pakar, PIK 2 itu berbeda dengan PSN. Iya, tetapi penetapan PSN di samping PIK 2 itu yang menjadi persoalan, bahwa seolah-olah pemerintah itu menyediakan lahan, justru menyediakan dasar hukum bagi PIK 2 itu untuk memperlebar kekuasaannya, memperlebar bisnisnya, memperlebar kesannya seperti itu. Dengan ada dasar hukum yang salah oleh Menko tadi, kemudian dengan suatu komite yang memberikan kuasa lagi kepada pengembang PIK 2 itu, kemudian terjadilah persoalan-persoalan yang seperti dialami oleh Bang Said Didu, pembebasan lahan yang secara paksa, yang brutal, kemudian terjadi persoalan-persoalan
eh, sosial di masyarakat yang kita lihat saat ini, ada perlawanan-perlawanan dari masyarakat. Ya, itu kan tanda-tanda bahwa ada ketidakadilan di situ, ada sesuatu yang salah di situ. Dalam konteks hukumnya aja peraturan Menko-nya sudah salah, nggak ada payung hukum. Apalagi peraturan di bawahnya, komite tentang penunjukan PIK 2 sebagai pengembangnya. Terus Menteri ATR BPR kemarin sudah ngomong juga, ini sudah tidak ada tata ruang dan sebagainya. Jadi antar menterinya saja sudah saling bermasalah. Artinya Permenko ini saja sudah bertentangan dengan Perpresnya sendiri tentang proyek strategis nasional, apalagi dengan undang-undang di atasnya, undang-undang tata ruang, undang-undang lingkungan hidup, terus undang-undang tentang kelautan, mungkin banyak sekali persoalan. Nah, ini persoalan yuridisnya. Nah, kemudian pemerintah seolah-olah diam saja di situ dengan tujuan untuk kepentingan pemerataan pembangunan, ekonomi kerakyatan dan sebagainya, tetapi berkedok itu, tetapi tujuannya adalah untuk mensupport oligarki itu sendiri. Jadi ini yang disebut oleh kawan-kawan pemuda ISMI sebagai rule by law. Jadi hukum itu sengaja diciptakan untuk melegitimasi kepentingan-kepentingan tertentu. Sehingga seolah-olah sesuai hukum, tapi hukumnya ini tidak adil gitu. Nah, jadi hukumnya ini yang bermasalah, hukumnya ini sehingga aparatur boleh jadi merasa ini sesuai hukum, ya, membackup sana sini dan sebagainya, itu birokrasi dan sebagainya, ya sesuai hukum. Hukumnya ini yang bermasalah. Implementasi dari persoalan hukum ini yang selama ini kita hanya berdebat pada tataran implementasi dari peraturan yang salah ini. Nah, pemuda-pemuda ISMI sekarang menemukan bahwa kita harus tidak lagi bermain pada persoalan tataran yang bawah seperti yang dilakukan oleh kawan-kawan kita, tapi kita main pada tataran norma. Nah, itulah makanya sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi, bahwa seharusnya ada judicial review terhadap peraturan Menteri Menko itu yang dia tidak punya payung hukum. Dia buat-buat sendiri, nggak ada payung hukum, jadi perpresnya sendiri nggak ada yang merubah-rubah atau menambah-nambah norma seperti pendaftar, menambah PIK 2, program strategis nasional dibiayai oleh swasta, itu ditambah-tambahan. Secara formil aja dia sudah bermasalah, apalagi secara material. Nah, itu pemuda ISMI mengusulkan bahwa pergerakan itu di grade-nya dinaikkan lagi kepada persoalan pertarungan politik dan hukum melalui mekanisme judicial review, hak uji material ke Mahkamah Agung. Karena persoalan yang ditemukan oleh pemuda ISMI, persoalan itu tidak pada tataran undang-undang, tapi pada tataran peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yaitu peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan-peraturan organik yang selama ini yang kita abai. Kita selalu terjebak pada persoalan sedikit-sedikit bawa undang-undang ke judicial review, constitutional review ke Mahkamah Konstitusi. Padahal persoalannya adalah pada tataran implementasi dari undang-undang itu di peraturan yang menjadi kewenangan Mahkamah Agung untuk mengujinya. Nah, ini belum pernah ada yang pernah melakukan Bang Said Didu. Boleh jadi Bang Said Didu ini yang sangat kuat legal standingnya ini untuk mengajukan, karena Bang Said Didu yang mengalami sendiri persoalan di situ, untuk menguji peraturan menteri koordinator yang menjadi dasar dan peraturan-peraturan komite-komite itu yang secara formil dia tidak payung hukum dan secara substansi materi muatannya itu bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, termasuk juga dengan perpresnya sendiri. Perpresnya saja sudah bermasalah, apalagi peraturan di bawahnya begitu. Demikian barangkali masukan dari pemuda ISMI, Bang Said, Bang Saud. Terima kasih, kami kembalikan pada moderator. Silakan. Baik, terima kasih Bang Mas Teguh. Teman-teman sekalian, ada komentar di chat ini. Ufran Prisa, mau kritis dan berjarak, tapi menjadi sekrup dari mesin oligarki. Keren, keren. Bang Indra Gunawan, rakyat punya tanah tapi izin tambang milik pengusaha. Rakyat menambang dianggap tambang liar karena izin tambang milik pengusaha. Kritis. Waduh, banyak nih. PIK 1, PIK 2 itu CNS Stone. Ya,
Ini tambah menarik ini diskusi kita, di mana kemudian sudah disampaikan tadi berapa langkah bahwa ternyata memang ada kelemahan dari aspek hukum begitu. Ketika negara kita ini sudah dikudeta, sudah dijalankan seperti ugal-ugalan di beberapa waktu lalu, dan pada akhirnya ternyata banyak hal yang kemudian melabrak. Bahkan ada hukum di atas hukum, ada norma di atas norma. Saya kira mungkin ini sangat menarik untuk kemudian kita diskusikan, dan di kesempatan ini saya buka kesempatan untuk tiga penanya pertama di kesempatan ini. Saya berikan kesempatan pertama, silakan diangkat tangannya. Ada yang angkat tangan, silakan. Siapa? Yang lain dulu. Slide kedua. Boleh? Oke, coba slide kedua. Ada lagi? Baik, kesempatan pertama silakan Bang Coki, 2 menit kita beri kesempatan untuk memberikan pertanyaan, silakan. Ya, terima kasih Pak Moderator. Terima kasih. Saya Coki Aprianda Siregar. Mohon maaf kalau lagi azan di sini, jadi mungkin suaranya nggak terlalu terdengar. Saya hanya ingin bertanya ya kepada Pak Saud dan Pak Said Didu. Mungkin nanti bisa dilengkapi oleh rekan kita dari Pemuda ISMI ya. Apakah pernah ada presiden status PSN itu dicabut oleh pemerintah kita sebelumnya, baik oleh pemerintahan periode periode sebelum Presiden Jokowi atau bagaimana? Apakah sudah pernah? Kalau belum, berarti kalau misalnya kita usulkan ini untuk dicabut ya, proyek PSN yang menguntungkan oligarki ini yang tidak melalui konsultasi publik, dan saya yakin hampir 100% PSN ini tidak melalui konsultasi publik sebagaimana mestinya. Nah, bagaimana langkah-langkah yang perlu diambil untuk ke arah pencabutan PSN ini? Tentunya ini tidak mudah karena ini kita berhadapan bukan hanya dengan oligarki saja, juga dengan partai-partai politik yang koalisi partai politik yang cukup punya power yang cukup besar. Jadi itu pertanyaan saya. Pertama, apakah sudah ada presiden? Kalau belum, bagaimana langkah-langkah ke arah itu? Mungkin Pak Saud Sitomorang atau Pak Said Didu punya pandangan mengenai hal itu tersebut. Dan mungkin prosesnya ini tidak mudah gitu ya. Karena ini perlu ada bukan hanya dukungan petisi, tapi juga seluruh masyarakat madani perlu bergerak ke arah itu. Itu saja Pak Moderator, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Coki. Pertanyaan pertama, poinnya adalah terkait dengan pencabutan PSN ini, apa sudah pernah dilakukan atau gimana langkah-langkah selanjutnya jika memang belum dilakukan. Nah, pertanyaan ini ditujukan kepada dua narasumber kita, ada Bang Saud Sitomorang, nggak ada Bang Said Didu. Ada lagi yang angkat tangan? Ada lagi? Nggak ada ya? Coba slide kedua Mas, coba. Ada ya? Oke, kalau nggak ada yang bertanya via ini langsung, bisa mungkin lewat chat saja disampaikan ya. Coba MPW Pemuda ISMI Bang Kabel itu bingung. Aduh, ini kita belum membahas ya. Mudah-mudahan secepatnya kita bisa membuat diskusi tentang kasus 271 triliun ini ya. Baik, untuk kesempatan pertama Bang Saud Sitomorang bisa ditanggapi pertanyaan dari Pak Coki tadi. Waktu dan tempat silakan Bang Saud. Ya, menurut seingat saya ada beberapa ya yang pernah tidak dilanjutkan gitu paling tidak, tapi pernah disebutkan sebelumnya. Apakah itu menyangkut jalan tol, menyangkut bandara, kita juga pernah dengar kan, beberapa bandara, terus kemudian kawasan industri juga ya. Ada juga beberapa proyek energi gitu. Jadi saya pikir bukan masalahnya presiden atau tidak. Kalau menurut saya sih, kalau tidak kemudian itu digunakan dengan nama dari strategik itu sendiri, ngapain juga diterusin gitu.
Tadi kan kita udah bicara, namanya strategik itu harus sustain, iya kan? Ya ganti aja, kalau nggak jadi PSK aja namanya, proyek strategis kelompok gitu loh. Iya kan, jadi PSK namanya proyek strategis kelompok atau proyek strategis apalah, PSG gitu, proyek strategis siapalah J-nya itu, ganti nama lah J-nya itu. Jadi kayak yang namanya PSN, proyek strategis nasional itu kan, ya itu kan kata kuncinya kan sustainability-nya. Ya jadi nggak usah ragu juga, nggak usah nunggu umpamanya ada presiden. Kalau kita lihat contoh yang ditangani oleh Pak Said Didu sekarang ini, kan kalau hitung-hitungan ekonomi kan janji mereka 3.000 tenaga kerja, whatever lah berapa ribu. Ya kita hargain, ya kan? Cuma mungkin dikerjain sama yang lain gitu, bukan sama siapa umpamanya. Bisa jadi akan lebih lebih kompetitif, karena kalau kita bicara tadi yang indeks persepsi korupsi 34 tadi itu kan itu menyangkut perizinan gitu. Perizinan itu kenapa dikasih sama orang yang bermasalah? Ayo, ya nggak? Sampai majalah Tempo bikin muatan khusus secara apa namanya? Mungkin bisa dikasih sama yang lain gitu. Atau nggak dikasih sama naga, kasih sama cacing, gitu, cacing yang lain gitu kan. Jadi saya pikir itu nanti makanya kembali lagi kita melihat bahwa bagaimana sebenarnya ke depan itu untuk kemudian proyek ini sesuai dengan yang dimintakan bahwa ini akan menjawab eh, klausul-klausul internasional. Bisa kita jelaskan di situ bahwa kita akan mengcapture, karena konon ceritanya kan apa ini yang namanya perdagangan karbon dengan menggunakan mangrove ini tinggi memang. Dia paling banyak mengcapture karbon dibandingkan yang lain. Jadi bisa jadi ini menjadi perdebatan dalam pengertian, oh oke, Indonesia mulai capture karbon-karbon supaya suhu bumi tetap baik, tetapi nggak gitu kali caranya gitu ya. Caranya membuatnya, membangunnya, mengorbankannya, dan seterusnya. Kan Pak Saidi itu udah jelas itu ada laut decoupling itu untuk apa gitu. Oh mungkin itu menanam mangrove Pak Saud. Ya kita lihat aja menanam mangrove atau mau bikin apa gitu. Jadi sekali lagi secara keseluruhan persoalan yang saya sebut tadi, bahkan apa namanya World Economic Forum sudah memasukkan satu variabel lingkungan. Ini sebenarnya kode keras buat kita untuk hati-hati untuk membangun proyek-proyek yang terkait dengan baik itu untuk membangun yang dalam pengertian katakanlah untuk kelestarian atau carbon trading, tetapi pada bagian lain itu merusak manusianya. Tadi kan kita udah cerita bahwa manusia dan negara harus utama dulu gitu. Jadi yang paling penting sebenarnya, ya tadi sudah disebutkan teman-teman di HMB tentu sebagai cendekiawan yang harus paling terdepan sebenarnya nanti. Kita bawa aja semua teori supaya yang kita nggak dianggapnya, ini kan bukan soal suka tidak suka terhadap seorang menjalankan proyek ini gitu. Jangan-jangan kalau Pak Sedidu masuk di dalam proyek itu bisa jadi proyek ini jalan tapi lebih manusiawi gitu. Iya nggak? Karena itu kan nilai. Yang kita ributkan di Pantai Indah Kapuk itu kan nilai yang diciptakan. Itu yang selalu saya sebut kalau keliling-keliling sama Rocky Gerung. Sebenarnya nilai apa yang mau diciptakan di sini? Nilai keadilannya begitu, nilai lingkungannya begitu, nilai kesejahteraannya begitu. Ya nilai ekonomi yang untuk yang bersangkutan aja gitu loh. Ya kenapa nggak itu dilakukan di tempat lain atau dengan metode yang lebih kompetitif dan seterusnya. Mungkin itu untuk sementara Pak Coki. Salam ya dari di Medan ya Pak Coki ya. Ya, ya, ya Pak. Terima kasih banyak. Jadi poin Ya, saya bukannya hal yang tidak mungkin ya. Status oh, PSN itu dicabut ya, Pak Saud ya. oh ya, Itu oh ya poin dong. saya, itu poin pertanyaan saya itu maksudnya. Oke, Baik, ya terima kasih. baik, terima kasih ya. Untuk pertanyaan selanjutnya juga ini sambil ditambahkan ya, mungkin agak sedikit ini ya, tambahan berikutnya, Bang Said Didu mungkin masih ada di tempat. Ini ada teman kita ini, Darwis Tahan ya. Darwis ini pencerahan rule by law gitu, terkait dengan bagaimana kemudian konsep law PSN ini dari hulu ke hilir sehingga terjadi gap antara law in book dengan law in action-nya gitu. Dan saya kira mungkin ada beberapa gambaran yang kita sekaligus diberikan oleh Bang Said Didu. Sambil dimulai saya minum dulu obat penenang ini Bang Said Didu, karena kayaknya saya selalu jantungan kalau Bang Said Didu yang membahas. Silakan Bang, silakan. Eh, saya terima kasih tadi uraian dari Ichmi. Betul, sangat memahami apa yang terjadi. Saya tanggapi dulu. Tadi kan pertanyaan ke saya, kenapa Pak Said itu tidak
masuk ke jalur penyelesaian politik atau jalur hukum. Saya ingin menyampaikan, itu saya hindari dulu. Kenapa? Karena saya paham betul bahwa aparat hukum mereka sudah beli. Partai politik mereka sudah kangkangin. Tokoh-tokoh sudah dipegang semua. Jadi kalau saya umpamanya kita bawa ke DPR, bisa saja DPR mengetok bahwa keputusan DPR tidak ada yang salah di PIK 2, maka tamatlah perjuangan. Demikian juga kalau dimasukkan ke Mahkamah Agung, kita paham betul bagaimana sekarang penegak hukum di tangan mereka. Saya paham betul. Jadi izinkan saya, kalau ada yang mau melewatkan jalur itu, saya sangat senang. Kalau pemuda itu memang melakukan judicial review, monggo. Silakan, tapi hati-hati. Mereka dia bisa bayar berapa saja demi kemenangan mereka. Saya katakan tadi, pimpinan partai politik menghubungi saya, meminta jangan bawa-bawa partai politik. Jadi mereka sangat berkuasa. Jadi itu yang kita hadapi. Itulah saya berharap betul dari para cendekiawan bergerak untuk melihatkan ini. Nah, saya sangat setuju yang menyatakan tadi bahwa ini istilah saya tuh selalu adalah melegalkan keinginan mereka yang saya istilahkan mengobjektifkan kepentingan subjektif oligarki dan menjadikan seluruh aparat negara termasuk partai politik sebagai pembenar yang mereka inginkan. Saya ingin cerita bagaimana PSN itu terjadi rempang lah. Rempang itu 18 Juli itu Bahlil Lahadalia yang Bahlil Lahadalia tanda tangan MOU di Cina, di Chengdu 18 Juli di depan Presiden Jokowi dengan Jinping. 18 Agustus, 1 bulan kemudian, langsung keluar keputusan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Ya Bang. Bang Said, signal. Bahwa Rempang harus dikosongkan. Nah, kita sebagai cendekiawan masuk akal nggak seperti ini? Masa rakyat Indonesia harus diusir oleh Cina yang harus datang membangun pabrik kaca di sekitar 10 mengosongkan pulau. Oke, itu Rempang. Yang kedua, PIK 2. PIK 2 itu diumumkan oleh Airlangga Hartarto menyatakan setelah mendapatkan arahan dari Presiden bahwa PSN PIK 2 itu tanggal 14 bulan Maret 2023. Bulan April baru keluar keputusan Menko tanpa peta. Petanya nggak tahu di mana. Nah, bulan Juni baru keluar petanya, ternyata hanya di 1.755 hektar. Tapi PIK 2 sudah mengklaim itu kira-kira 2 kabupaten dan perkiraan saya 100.000 hektar. Nah, ini hal-hal yang sama tidak masuk akal. BSD, apa kepentingannya BSD menjadi PSN? Nah, kita lihat lagi di IKN. Bayangkan di IKN, PSN itu asing boleh datang memiliki tanah 190 tahun. Sementara rakyat yang sudah bertempat tinggal di sana puluhan tahun, hanya diizinkan menggunakan hak pakai 10 tahun. Jadi ini betul-betul adalah istilah saya, PSN itu adalah proyek serah terima negara kepada oligarki yang dilakukan oleh rezim Jokowi. Tadi pertanyaannya, apakah bisa dihentikan? Sangat-sangat bisa. Saya menunggu Pak Presiden Prabowo kan berkali-kali menyatakan, saya rela mati membela kebenaran demi kepentingan rakyat. Itu berkali-kali. Sehingga berkali-kali juga saya katakan, hai Bapak Presiden, kalau mau mati membela kebenaran dan keadilan, maka datanglah ke PIK 2 dan Rempang. Kita mati bersama di sana. Karena disitulah ketidakadilan betul-betul terjadi. Bapak dan Ibu bisa bayangkan, di PSN PIK 2 itu tanah rakyat ditawar Rp50.000 per meter. Dijual setelah jadi Rp30 juta per meter. Ini kurang zolim apa mereka? Dan kita dia melihat itu. Nah, saya sangat berharap
dengan keberanian dan keinginan sekarang pemuda ICMI masuk kepada membahas isu-isu yang kritis seperti ini, itu saya hormat pada kalian. Itulah cendekiawan sebenarnya. Jangan menunggu membenarkan menjadi saya tadi cendekiawan kan ibu tugasnya membersihkan kotoran yang dibikin oleh penguasa. Itu ICMI harus jauh dari situ. Jadi saya pikir saya jawab tadi sangat tergantung. Kalau kita lihat Pak Presiden Prabowo kan sudah menyatakan bahwa ini kan PSN yang diberikan ke swasta kan di akhir-akhir masa jabatan Jokowi. Itu tidak bisa lepas karena kita masih ingat betul apa kata Ahok pada saat itu. Jokowi tidak mungkin bisa jadi presiden kalau bukan jasa pengembang. Kita ikuti itu. Itulah terjadi dulu karena sukses story. PIK 2 ini adalah dari PIK 1. Yaitu merubah HPL bisa menjadi hak milik. Sehingga dapat untung besar. Karena dia dapat untung besar, maka dia merambah menjadi reklamasi. Konsep reklamasi. Reklamasi ini, dulu Pak Harto membuat itu PIK 2, itu hanya HPL. Tidak boleh ada hak milik di atas itu. Akhirnya negara akan mendapatkan pendapatan dari PIK 1. Tapi diubah menjadi hal yang sama di reklamasi. Di reklamasi, Pak Anies Baswedan ingin membalikan seperti Pak Harto bahwa hanya HPL sehingga DKI dapat terus penghasilan. Nah, karena gagal di situ, maka Jokowi melakukan hal yang ini, membuat PSN PIK 2 untuk menjalankan kegagalan. Nah, awalnya dijanji di IKN. Jadi sangat susah dibantah bahwa memang PSN ini adalah hadiah atau balas jasa Jokowi kepada oligarki yang telah mensukseskan dinastinya menjadi penguasa negeri ini sampai sekarang. Itu saya pikir kita harus terbuka menyatakan itu. Jadi yang sangat berkepentingan oligarki, yang sangat berkepentingan ini, jadi kita harus baca peta sekarang, yang sangat takut kehilangan kekuasaan oligarki adalah dinasti Jokowi. Itulah yang dihadapi oleh Prabowo sekarang. Pertanyaan kita, apakah Pak Prabowo bisa lepas dari cengkraman oligarki demi kelangsungan dinasti Jokowi? Itu pertanyaan paling mendasar buat saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bang Saidil. Satu jawaban yang cukup komprehensif dan luar biasa gitu. Dan ini sekaligus juga menjawab pertanyaan dari salah satu penanya di ini peserta ya, Bu Polida Hanum, tentang apakah kemudian ada upaya wakil rakyat ya untuk melawan cakar oligarki. Dan saya kira dari kesempatan diskusi ini kita akan menjadi sebuah langkah yang bagus untuk memulai hal-hal seperti ini ke depan. Yang selanjutnya juga ada dari Saiful Yunus. Semua komponen masyarakat termasuk ICMI harus mendesak Presiden Prabowo untuk mencabut semua PSN. Proyek ini hanya menguntungkan oligarki, merampok tanah rakyat dengan alasan PSN. Aneh aja, PSN kok dikelola oleh swasta. Baik, dan kesempatan selanjutnya untuk menjawab pertanyaan terakhir dari sekaligus ini ya dari pertanyaan dari Bang Darwis Tahang tentang konsep law PSN ini dari hulu ke hilir. Terjadi gap antara law in book atau law in action. Saya kira mungkin termasuk juga pertanyaan tadi dari Bang Coki, apakah kemudian bisa dilakukan review ulang begitu terkait dengan ini PSN. Silakan Bang Teguh. Baik, terima kasih Pak Moderator. Yang pertama dari hasil kajian Pemuda ICMI 10 tahun terakhir tentang peraturan perundang-undangan banyak ditemukan yaitu rule by law tadi, yaitu peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dan terkait tentang bumi, air, dan kekayaan alam yang berada di dalamnya, hak menguasai negara itu. Jadi seperti misalnya kayak pertambangan dan sebagainya, termasuk juga tentang PSN ini. Nah, banyak hal yang perlu dilakukan tentang bagaimana ke depannya nanti. Tentu secara politik pemerintahan sekarang harus berkoalisi satu sama lainnya. Mungkin boleh jadi istilah tadi Bang Saidido masih tersandera, Pak Prabowo bisa apa tidak keluar dari cengkraman oligarki ini. Nah, kita sebagai masyarakat civil society tentu juga harus membantu beliau untuk bisa keluar
itu dengan melakukan upaya-upaya apa yang bisa kita lakukan, seperti misalnya melakukan perlawanan seperti yang dilakukan oleh Bang Said Didu, kemudian melakukan upaya-upaya di bidang hukum, melakukan judicial review terhadap peraturan perundang-undangan yang rasa oligarki tadi, terlepas bagaimana hasilnya tentang kekhawatiran Bang Said Didu terhadap aparat hukum, saya kira tidak sepenuhnya benar. Buktinya masyarakat civil society juga banyak juga yang jadi perampok jiwanya kan, seperti tadi Bang Said Didu, aparat penegak hukum juga nggak sepenuhnya juga yang salah, ada juga yang baik hatinya, tetapi kita perlu melempar bola-bola itu kepada mereka, artinya norma-norma yang menjadi landasan mereka melakukan eksploitasi, penghisapan terhadap masyarakat-masyarakat kecil, perampokan-perampokan terhadap tanah-tanah warga itu, dasar-dasar hukumnya kita batalkan. Jadi nanti pada saatnya kalau kita dikabulkan, mereka ibarat orang sholat, nggak berwudu dia, ilegal semua mereka itu. Jadi dari situ, jadi kita tidak lagi berdebat pada tataran hilir lagi, yang mengorbankan rakyat kecil yang banyak, terus waktu kita juga habis. Kita serahkan saja, kita adu juga di kekuasaan satu dengan kekuasaan yang lain. Kekuasaan eksekutif ini adu lagi dengan kekuasaan yudikatif, apakah benar dia peraturan perundang-undangan yang dibikin oleh dia, apakah benar pelaksanaan perundang-undangannya itu. Kita adu aja, kita bawa ke lembaga yudikatif. Mungkin itu cara yang elegan, yang nantinya bisa membantu pemerintahan ke depan untuk bisa lepas dari cengkeraman oligarki ke depannya. Dan kita juga bisa membantu membereskan peraturan-peraturan, norma-norma yang menjadi landasan hukum para oligarki saat ini. 10 tahun terakhir ini bisa kita meminimalisir keberadaan peraturan perundang-undangan yang menjadi rule by law tadi. Jadi peraturan perundang-undangannya itu memang diciptakan itu untuk melegitimasi kekuasaan itu. Jadi kalau dia belum dihilangkan, diuji, maka dia akan tetap berlaku. Jadi perampokan mereka itu sah secara hukum begitu. Kira-kira begitu Pak Oki. Baik, terima kasih Mas Teguh. Untuk selanjutnya kita akan berikan kesempatan masing-masing 2 menit untuk closing statement. Yang pertama, kesempatan pertama kepada Konfirmasi Bang Said. Oh ya, Bang Said. Halo Bang, izin Bang Said Didu, saya ingin mengkonfirmasi aja terkait dengan tulisan yang dibuat oleh Bang Sagana Nainggolan yang menyatakan bahwa Abang telah mengakui bahwa pemerintahan saat ini telah menjadi oposisi dan mengedepankan kepentingan rakyat, sehingga Bang Said Didu menyatakan bergabung dengan pemerintah. Ya, baik. Ini permintaan konfirmasi ya dari salah satu dari pengurus terkait dengan tulisan dari siapa ya? Iya. Sekaligus mungkin closing statement Bang Said di kesempatan ini, silakan. Ya. Closing statement saya hanya menyatakan negara ini harus diselamatkan dan diambil alih kembali kedaulatannya dari oligarki. Kedaulatan politik dan kedaulatan ekonomi sedang di tangan mereka, dan pihak-pihak penyelenggara negara di ujung telunjuk mereka. Itu yang harus muncul gerakan rakyat untuk mengembalikan itu. Dan saya pikir apabila Presiden Prabowo konsisten dengan pernyataan beliau selama ini, yang kita ikuti, saya baca bukunya semua, saya ikuti pemikirannya dia, yang menyatakan, kita harus ingat Pak Prabowo menyatakan masuk ke politik karena menyelesaikan paradoks Indonesia. Paradoks Indonesia adalah negaranya
rakyatnya miskin. Penyebabnya menurut beliau adalah bahwa kedaulatan ekonomi sudah diambil alih oligarki, sehingga rakyat tidak lagi berdaulat terhadap ekonomi dan kekuasaan ekonomi betul-betul dikuasai oleh oligarki. Dan itu fakta datanya sangat jelas. Yang kedua, yang diinginkan Pak Prabowo adalah menyatakan bahwa kedaulatan politik juga sudah dikuasai oligarki. Jadi orang-orang yang menjadi bupati, gubernur, presiden, anggota DPR itu adalah orang-orang yang dibiayai oligarki. Dan ada yang ketiga yang dipelajarkan oleh Pak Prabowo dalam bukunya, bahwa di Indonesia itu tidak banyak orang baik. Orang baik itu pintar, punya integritas, punya keberanian membela rakyat. Dan itulah yang ditulis oleh beliau, bahwa orang-orang inilah yang mau dihabisi oligarki. Nah, itu yang dirasakan beliau. Jadi sebenarnya sangat sederhana menyelesaikan apa kerusakan yang dilakukan oleh Jokowi selama 10 tahun dan akumulasi sebelumnya. Pak Prabowo baliklah ke diri sendiri sesuai dengan pemikiran, pidato, tulisan, dan itu yang dilakukan. Saya pikir negara ini masih bisa diperbaiki, dan saya yakin kalau Pak Prabowo bisa lepas dari cengkraman oligarki dan dinasti Jokowi, maka rakyat akan bersama beliau. Rakyat akan bersama beliau, jangan berubah-berubah, seperti kita dikagetkan kemarin waktu bikin pernyataan dari Kairo bahwa seakan-akan koruptor mau diampuni. Jadi saya berharap penutupan saya, negara masih diselamatkan apabila Pak Prabowo bisa menjadi dirinya sendiri dan lepas dari cengkraman oligarki dan dinasti Solo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Said Didu, sebuah closing statement yang sangat-sangat komprehensif dan cukup mencerahkan kita di kesempatan hari ini. Dan untuk closing statement yang selanjutnya, sekaligus sebagai yang terakhir adalah kepada Bang Saud Situmorang, waktu dan tempat kami persilakan. Ya, terima kasih. Jadi apapun levelnya ya, apapun levelnya, strateginya, apakah di level company dalam hal ini adalah Aguan CS di sana gitu, maupun di level Said Didu dan kawan-kawan strateginya. Tapi yang paling penting adalah bahwa level strategi pemerintah yang tidak boleh kalah gitu, ya kan? Jadi artinya kita tidak mengatakan bahwa bagaimanapun kan ekonomi itu 70% swasta. Tetapi persoalannya kembali lagi, ketika kemudian kita secara teoretikal, ya tanya deh orang-orang yang pernah kuliah di Lemhanas itu 9 bulan itu kan bicara ideologi politik sosial, nggak boleh bicara ekonomi aja. Karena kalau bicara ekonomi aja ya nggak begitu caranya. Ekonomi iya, sosial iya, politik iya, dan seterusnya. Budaya iya gitu. Jadi ada banyak detail-detail yang harus dijawab dengan kasus yang dibuat oleh kebijakan pemerintah sebelumnya dalam kaitan strategi nasional, tidak hanya di PIK 2 tapi di tempat-tempat lain juga. Nah, oleh sebab itu negara tidak boleh kalah strateginya, dalam pengertian yang paling ujung adalah nilai yang di-create itu adalah apa yang disebut sebagai kebahagiaan rakyat Banten dalam hal ini kalau kita bicara PIK 2, dan Rempang kalau kita bicara masyarakat Melayu di daerah itu. Jadi sekali lagi mari kita bertempur di sini ya. Ini di sini seninya seni perang urat saraf kepala kita, tetapi teman-teman di apa namanya, teman-teman di ICMI untuk kemudian paling terdepan untuk menggunakan apa namanya knowledge kita untuk menjelaskan kepada publik ini loh yang harus diambil sebenarnya. Ya tentu kita tidak punya konflik kepentingan di situ, ya kan? Beberapa hari kemarin kan sempat saya itu diserang oleh konflik kepentingannya. Ya semua kita punya kepentingan dong, ya kan? Saya kebetulan nggak ada aja di situ 2-3 hektar. Kalau 2-3 hektar saya di situ paling galak juga kayaknya gitu. Jadi jangan bicara konflik kepentingan itu, enggak. No. Kita bicara kepentingan yang lebih luas gitu loh. Jadi sekali lagi akan ada aja cara-cara orang, strategi orang mau menyerang balik kita ketika kita bicara kepentingan yang lebih luas, itu pasti. Jadi kesimpulannya memang tidak mudah untuk menjadi orang-orang yang memikirkan kepentingan orang banyak, karena memang sekarang ini kaburnya antara musuh negara dengan musuh oligarki. Ya, ini salah satu sisi lain yang kita harus bahas di kapan-kapan hari untuk menjelaskan kepada publik.
oh ini loh situasi negara kita saat ini yang kita harus ubah. Itu dulu sementara, terima kasih, selamat tahun baru. Baik, terima kasih Bang Saud yang telah meluangkan waktunya di kesempatan ini. Sebagai penutup, Bang Teguh akan membacakan pernyataan atau salah satu kalimat dari Bung Hatta yang kesempatan ini sangat-sangat dikerahkan ketika dibacakan di ujung acara ini. Silakan. Baik, terima kasih Pak Moderator. Izinkan saya membaca tafsir pernyataan proklamator Bung Hatta terhadap ketentuan pasal 33 Undang-Undang Dasar 45. Jadi beliau mengatakan pemaknaan terhadap dikuasai negara dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 tidak berarti negara sendiri menjadi penguasa, pengusaha, usahawan atau ordener. Lebih tepat dikatakan bahwa kekuasaan negara terdapat pada membuat peraturan guna kelancaran jalan ekonomi. Peraturan yang melarang pula penghisapan orang yang lemah oleh orang yang bermodal. Cita-cita yang tertanam dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 ialah produksi yang sebesar-besarnya sedapat-dapatnya dilaksanakan oleh pemerintah. Artinya, kita mengatakan bahwa pemerintah dalam rangka mensejahterakan rakyat itu tidak hanya membuat peraturan untuk orang-orang bermodal, tetapi juga membuat peraturan pada saat yang sama, membuat peraturan untuk melindungi orang-orang lemah dari orang-orang yang bermodal tersebut. Demikian. Baik, terima kasih. Sebuah penutup yang cukup mencerahkan pada kesempatan ini. Teman-teman sekalian, sebelum kita tutup acara, saya mohon izin sekiranya bisa on cam untuk kita dokumentasikan pertemuan kita pada kesempatan ini. Bang Said Didu, Bang Saud Situmorang, sekiranya masih ada di tempat, bisa on cam. Mungkin bisa diambil gambarnya. Wah, terima kasih teman-teman sekalian, bisa on cam kita hari ini foto bersama ya. Sambil mungkin dalam waktu dekat mudah-mudahan kita bisa kirimkan sertifikatnya. Baik. Baik, silakan on cam. Silakan diambil gambarnya. Ya. Baik, selanjutnya di slide selanjutnya silakan. Ya, slide kedua bisa diambil. Baik. Sorry. Ya. Baik, slide selanjutnya lagi. Ya, slide terakhir. Slide terakhir sudah. Baik, slide terakhir. Oke. Baik, terima kasih teman-teman sekalian. Untuk selanjutnya kita tetap menantikan kehadiran teman-teman sekalian di sesi diskusi selanjutnya yang tidak kalah menarik. Beberapa tema diskusi yang akan kita segera share dan akan segera kita sampaikan. Kita berharap mudah-mudahan teman bisa bergabung di dalam grup WhatsApp group. Kita akan berbagi ide-ide, gagasan, khususnya pada apa yang menjadi hasil dari diskusi kita pada kesempatan ini terkait dengan proyek strategis nasional. Apapun keadaannya, bahwa Pemuda ITSMI akan tampil ke depan, akan kemudian mengkawal Bang Said Didu dalam rangka kemudian, ya PSN ini harus ditinjau ulang, kalau perlu diberhentikan. Dan terima kasih Bang Said Didu, Bang Saud Situmorang, serta Bang Teguh, serta teman-teman lain yang telah hadir di kesempatan ini. Terima kasih, kita sehat selalu, selamat tahun baru, dan semoga di tahun 2025 kita semakin maju dan semakin sejahtera dan PSN no way. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.